Masih bersama kami di Damai Indonesiaku pemirsa dan masih dalam sesi tanya jawab. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, Kiai, tentang jodoh dan takdir. Silahkan Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih. Semua bukan hanya jodoh, adalah takdir Allah. Jadi ada takdir itu berkenaan dengan ketentuan Allah kepada kita semua. Apakah itu mu'allaq, sesuatu yang tergantung kepada kita, atau itu suatu pasti yang tidak mungkin diubah oleh kita. Semua takdir Allah itu mungkin diubah oleh Allah. Apalagi soal jodoh, kematian pun mungkin diubah. Bagaimana dengan idza ja'ahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun? Itu kan dalam ketentuan kapan wafat, kapan kita hidup. Tapi kalau Allah mengubahnya kan nggak ada yang repot. Gimana cara mengubahnya, Pak? La yuradul qadau illa biddu'a. Tidak mungkin bisa mengubah, gitu ya. Sesuatu itu, atau dalam gampangnya, sesuatu hanya bisa diubah dari takdir Allah hanyalah doa. Nah, doa itu Bapak sekalian dengan kita memohon kepada Allah, itu doa. Panjatan kita kepada Allah. Tapi doa sebenarnya diimplementasikan dalam bentuk usaha oleh kita. Maka tidak benar orang berdoa saja, minta saja tanpa berusaha. Jadi itu gandengannya satu. Jangan dilepas antara berdoa dengan berikhtiar. Jangan sampai ikhtiar saja tanpa berdoa dan gak ada berkahnya, mungkin tidak cepat berhasil karena gak ada pertolongan Allah. Jangan sampai berdoa saja tanpa ikhtiar. Itu makomnya kita. Ada makom tanpa ikhtiar, Pak. Itu makom yang Allah berikan. Tapi untuk umumnya adalah ikhtiar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita sudah punya anak yang dewasa tadi, tanya-tanya aja. Punya anak, punya pemuda enggak yang cakep, punya anak yang udah selesai enggak kuliahnya, mau cari jodoh. Nah, ini ada teman saya atau anak saya banyak orang yang minta, Pak besanan yuk Pak. Saya bilang anak saya masih kecil, masih kuliah semester 3. Kalau besanan sama saya belum bisa, kecuali untuk saya. Itu yang ngomong begini berarti enggak berani. Ini kayak gini nggak berani, beda sama beliau langsung eksekusi. ahlinya itu ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kewajiban kita kan mulai dari kita anak dikasih nama yang baik, kemudian mereka kasih pendidikan yang baik. Kata Nabi, ketika sudah nyampe pada waktunya fazawijuhu, maka nikahkanlah mereka itu. Menikahkan itu gimana? Sekarang dengan kondisi seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang anak kita ini malu, ada kadang-kadang yang cepat banget tanpa perhitungan. Nah, ini peran orang tua, jangan dilepas sama sekali anak-anak kita. Baik. Jangan juga direm sama sekali anak-anak kita. Tepat di perjalanan ada gonjang-ganjing, Pak, ada masalah, mau nyari sendiri, mau dijodohkan, itu mungkin terjadi kepada siapapun. Tapi bagaimana mengantisipasi itu? Kalau sudah jadi jodohnya, niatkan tidak akan pernah bercerai, kecuali karena terpaksa. Gimana cara memperbaiki? Niatkan sedari awal bahwa pernikahan itu ibadah karena Allah. Yang kedua, pastikan pada saat menikah saya akan menyesuaikan pasangan saya menyesuaikan dengan saya selagi itu tidak melanggar peraturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saling merasakan. Ini kadang-kadang ibu-ibu hanya tahu perasaannya sendiri. Bapak tahu menangnya sendiri. Maka saling merasakan itu penting. Bapak-bapak sekalian harus ngerti. Ibu-ibu kadang-kadang tuh sampai 15 tahun, 20 tahun menikah. Itu sering kalau minta pakai bahasa isyarat. Mau ke sana enggak. Bapak-bapak sampai 20 tahun enggak pernah ngerti isyarat dari istrinya. Maunya yang terang-terangan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Kan sering istri kita itu minta kadang-kadang itu dengan cara yang isyarat saja. Kita ajak, dia nggak mau. Mau pergi, nggak mau, nggak. Pokoknya nyari alasan. Pas ditinggal, ngamuk. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Saling memahami penting untuk menjaga keawetan pernikahan kita. Terima kasih Kiai.